It's okay to not be okay. Tepuk tangan buat kalian semua, keren banget semuanya yang ada di sini. Oke, daripada berlama-lama juga, ini udah duduk semua. Pertama-tama kita akan ada pembukaan dari Profesor Dr. Nila Muluk sebagai Ketua Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa untuk memberi sambutan sekaligus edukasi tentang anemia rangka ulang tahun Kaukus yang pertama. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Selamat siang ya, masih jam 2, maaf. Baik, ini kita sedang merayakan ulang tahun Kaukus Kesehatan Jiwa untuk 1 tahun. Kenapa Kaukus Kesehatan Jiwa ini dibentuk? Saya kira saya sih setuju sekali ya. Kayaknya masyarakat kita ini sudah galau gak sih? Saya nggak bisa kayak tadi, kayak dia komedi lucu-lucuan, nggak bisa gitu, maaf ya. Nanti saya dimarahin suami saya kalau saya ngelucu-lucu di sini gitu. Jadi artinya memang kita cukup prihatin dengan, mungkin tidak semua, tetapi kita harus hati-hati dengan tentunya keadaan mental di masyarakat kita. Inaya, barangkali saya masih juga kaget mendengar kemarin ya atau hari ini seorang anak bunuh ibunya hanya karena tidak dibelikan HP. Itu kan keputusan yang sangat-sangat menurut saya tidak baik atau merugikan anak itu sendiri gitu. Nah, barangkali oleh karena itu kita melihat kesehatan mental ini memang sangat diperlukan untuk kita coba mengingatkan kepada masyarakat kita, baik dari yang tua, yang orang muda ataupun anak-anak, remaja, sampai tentunya SD sekalipun barangkali juga terjadi suatu gangguan dari mental kita. Mungkin TK pun sudah ada bully ya kali ya. Kalau saya dengar cucu saya hari ini dia nangis karena yang satu nggak mau diajak main gitu. Dia maunya si temennya maunya masih A, dia nggak diajak, dia sedih, kena bully lah dia. Nah, jadi barangkali dari itu saja kita udah bisa melihat apa yang terjadi. Baik, nah mungkin saya langsung saja ya, tidak buang waktu. Saya nggak enak nih, Inaya baru datang tadi dari naik private jet ya? Oh enggak ya. Tadi atau kereta api private kali ya? Satu gerbong. Oke. Ya, beliau baru sampai di stasiun Gambir, langsung lari ke sini dengan tentu kemacetannya. Baik, kenapa mental? Barangkali kami kaitan juga dengan keadaan fisik kita. Fisik kita itu adalah, tadi salah satunya saya terima kasih sekali diperiksanya darah kita, laboratorium darah kita, apakah kita anemia atau tidak. Ini menurut saya ketuanya hebat ini kesehatan mental. Menkes yang sekarang aja baru rencanakan pemeriksaan lab pada hari ulang tahun nanti tahun 2025 ya. Nah, Bu Christine sudah melakukannya mulai hari ini loh. Hebat ya, tepuk tangan. Nah, tapi tadi saya tanya ke Dr. Ray, hasilnya gimana? Ya, terutama yang perempuan kayaknya HB-nya tidak terlalu normal ya gitu. HB yang normal tuh kalau perempuan bolehlah 11, antara 13-15 ya laki. Oh, dia rendah ya. Berapa HB kamu? Oh, lumayan lah 11,9, lumayan dong. Jangan di bawah 10 aja, iya kan? Oke, baik. Nah, kenapa sih hubungannya anemia dengan tentunya juga kejiwaan kita? Yaitu barangkali memang HB itu atau sel darah merah, ada hemoglobin di dalamnya itu yang menangkap oksigen. Oksigen itu O2 ya, jadi udara O2. Kalau oksigen kita bagus di dalam tubuh kita, apalagi sampai ke otak, kita akan bisa menangkap apa yang tentunya paparan yang terjadi sehingga kita tahu betul dan kita bisa menangkap dengan baik. Mungkin saya langsung saja kaitkan, kalau tadi tidak bisa menangkap dengan baik, artinya tentu kalau anak-anak kita di sekolah,
dia tidak bisa menangkap. Nah, ini kami sudah lakukan suatu penelitian bagi anak yang kurang gizi, anak dengan anemia, ternyata dia 3 sampai 3,8 itu lebih rendah daya tangkapnya daripada anak-anak yang normal. Jadi saya sebenarnya agak khawatir seperti itu, berarti mata pelajarannya dia tidak bisa tangkap dengan baik, tentu dia tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Dan sedihnya kita kan juga, kita semua ketahui IQ kita 78 rata-rata. Tadi saya baca di medsos, IQ yang tertinggi orang Korea Selatan 280-an gitu. Kita 78, bayangin dong Bu Maria, kan jauh banget gitu ya. Nah, rata-rata aja deh 110, nggak usah sampai 200. Kalau Inaya saya tahu pasti tinggi banget ya. Baik, karena dia cepat sekali, kalau nangkep tuh dia cepat banget gitu. Ngeledek orang apalagi cepat banget ya. Ya, jadi artinya biasanya IQ-nya tinggi yang kok kayak begitu. Nah, itu gunanya hemoglobin. Nah, kenapa sih terjadi ke anemia ini? Macam-macam ya. Bisa memang kena penyakit, mungkin Bapak dan Ibu tahu yang disebut talasemia misalnya. Itu talasemia itu entah dari turunannya, bukan turunan, kejelekan dari DNA-nya itu bisa merusak darahnya lebih cepat. Jadi tiap kali dia HB-nya rendah lagi gitu. Penyakit yang lain juga ada tentunya seperti kanker, leukemia dan sebagainya. Itu juga merupakan suatu sebabnya macam-macam. Kalau kanker kita nggak tahu, tapi kalau yang anaplastik misalnya, keracunan obat juga bisa. Kena kanker tadi bisa, tapi satu yang tadi kita sudah ungkapkan, yaitu kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini memang betul sih, saya juga agak bingung sih, di Indonesia ini kita kan lebih banyak makan protein kita itu dari non-nabati. Misalnya dari nasi. Kalau Indonesia kan kalau makan nasi banyak gitu. Tapi emang bener sih, kemudian Dokter Ray kemarin saya baru dari restoran Padang, emang gak bisa ya kayaknya makannya dikit gitu. Kayaknya aduh nambah lagi gitu. Jadi kelihatannya emang nasi kita utama. Sayangnya protein di non nabati ini kecil ditangkap oleh tubuh kita, kurang dari 10%. Tapi kalau kita makan daging, kita makan yang protein yang berasal dari daging merah, hati, ikan, itu proteinnya ditangkap jauh lebih tinggi, sampai 30% bisa. Nah inilah kita memang atau apa ya, mungkin dari dulu ya, kalau saya sih juga aku ya, kalau kita makan sama ikan asin apalagi ya, ikan asinnya kecil sepotong tapi nasinya segabruk gitu kan, apalagi ada sambelnya gitu kan, jadi akhirnya memang kita agak kurang. Nah ini kurang gizi ini yang memang akhirnya juga menyebabkan anemia. Mungkin satu lagi, saya mungkin tadi ibu-ibu katanya lebih rendah, itu juga menurut saya mesti perhatian betul. Kita kalau hamil itu kan mengandung janin di perut kita itu, janinnya juga ikut ngambil kan sebenarnya. Jadi bagi dua nih. Nah saya ingat benar nanti kalau kehamilan 5 bulan, kita tuh sering turun darah kita itu, HB kita itu. Nah itu bahaya. Bahayanya ya juga bagi anaknya nanti lahirnya berat badannya nggak cukup. Jadi akhirnya berat badan lahir rendah, ya akhirnya stunting anaknya dan sebagainya. Jadi memang ibu-ibu tolong diperhatikan. Kalau saya lebih suka lagi, anak remaja itu seharusnya memang diperiksa. Kita harus jaga kesehatan kita, terutama yang perempuan, dengan maksud kalau kita menikah dalam keadaan yang sempurna. Jadi artinya memang fisik kita bagus. Itu salah satu tentunya yang kita harus perhatikan pada anemia. Dan kemudian tentu pengobatannya ya, sebenarnya pemerintah sudah bagus memberikan zat besi, tetapi jadi vitamin yang mengandung zat besi untuk ibu hamil. Tapi nah ini kelakuan lagi, ternyata saya dapat datanya dari BKKBN, itu hanya 22,3% yang mau minum, yang patuh minum vitamin besi ini. Nah jadi ini juga satu lagi perilaku kita. Jadi tadi makan yang kita harus sebenarnya gizi seimbang, kita mesti ada protein, ya tentu
imbang ya, yang nabati, non nabati. Tempe, tahu bagus, tapi ya sekali-sekali harusnya daging. Nah, ini yang mungkin memang sulit kita masih mendapatkan makanan yang tentunya dengan zat besi yang baik. Tentu ada sayur mayur dan kemudian nasi ataupun yang lain mau apa namanya sagu ataupun dan sebagainya itu boleh, jagung dan sebagainya. Dan jangan lupa tentunya vitamin dan minum barangkali juga kita harus cukup. Nah, saya kira barangkali itu yang bisa saya bawakan ya. Mudah-mudahan nanti dengan acara hari ini, dan sekali lagi saya juga ucapkan selamat kepada Kaukus. Saya rasa semangat terus, kita berjuang terus walaupun setitik sekalipun kita berbuat buat bangsa. Itu yang mungkin saya harapkan. Baik, selamat sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.